Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah banyaknya kapal yang menumpuk di Pelabuhan Muara Angke. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara mengalami kelebihan kapasitas kapal yang parkir. Tidak melaut, pelabuhan hanya mampu menampung 1.200 kapal parkir, sementara saat ini ada sekitar 2.000 kapal yang parkir. Ya, tuh ya, sampai 2.000 kapal. Penumpukan kapal nelayan yang parkir di Pelabuhan Muara Angke sudah terjadi selama 3 bulan terakhir. Cuaca buruk bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kapal nelayan hanya parkir tidak melaut. Regulasi pengurusan perizinan pelayaran sampai suplai bahan bakar juga menjadi penyebab. Banyak banget kapalnya tuh ya. Selasa pagi, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI meninjau langsung kesemrawutan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Keduanya juga berbincang langsung dengan para nelayan yang mengeluhkan mengenai proses masuk yang lama hingga proses pembuatan surat izin yang berbulan-bulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar urusan surat menyurat bisa selesai dalam 1 minggu. Sementara Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga mengkhawatirkan padatnya kapal yang bisa sangat berbahaya jika terjadi kebakaran. Ya, jadi pengurusan surat juga penting, karena kalau misalnya si nelayan tuh nggak ngurus surat, itu akan melanggar peraturan. Itu kalau udah melanggar peraturan itu bisa kena denda ataupun bisa berhubungan dengan hukum juga ya. Jadi si nelayan tuh mungkin nggak mau ngambil risiko gitu ya. Jadi harus ngurus surat dulu, dan ketika ngurus surat itu mungkin ada banyak masalah dan banyak menunggunya sehingga nggak bisa keluar gitu, nggak bisa berlayar ya. Ditambah lagi dengan faktor cuaca yang sedang ekstrim. Jadi apa ya, si nelayan tuh nggak mau ngambil resiko kapalnya itu karam ataupun tenggelam gara-gara menghadapi cuaca yang ekstrim itu. Ya bayangin kalau misalnya tiba-tiba di tengah laut ada cuaca ekstrim, ada badai di sana, terus kapalnya tenggelam, lalu nanti kerugiannya pasti sangat besar sekali, karena itu kapalnya ukuran sedang atau kecil itu bisa mahal ya harganya, itu investasi. Kalau misalnya tenggelam ya mereka nggak punya apa-apa lagi untuk menyelamatkan kapal tersebut gitu kan. Jadi ya itu banyak faktornya ya, nyata nggak cuma dari surat tapi dari cuaca juga yang menyebabkan para nelayan ini itu tidak ingin berlayar ke laut. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan ya. Kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Kapasitasnya tidak memadai. Tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya. Manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik. Jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Jadi kalau misalnya lihat kapal itu benar-benar rapat, itu kalau misalnya mau keluar kan nggak bisa yang paling belakang nggak bisa keluar duluan gitu. Jadi harus secara bertahap, ya misalnya dari yang depannya dulu keluar gitu, baru yang belakangnya bisa keluar dari parkirannya ya. Jadi benar-benar semrawut gitu, nggak bisa bebas bergerak gitu. Jadi kan nggak fleksibel, misalnya yang udah dapat surat nih yang di belakang nggak bisa keluar gara-gara ya tertahan di barisan atau parkiran pelabuhan tersebut. Makanya harus dibenahi nih supaya bisa lancar ya keluar masuk kapalnya. Ya, rapat sekali gitu. Lebih penting lagi ini bahaya, terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu ya. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini. Dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Ya, jadi nggak cuma menghambat keluar masuknya kapal, tapi juga kalau misalnya memperbesar resiko kerusakan yang sangat besar. Misalnya satu ada yang rusak, ada yang kebakaran, itu pasti merambatnya sangat cepat, dan untuk memadamkannya itu mungkin sangat sulit gitu ya, karena ya terjebak di antara kapal-kapal tadi gitu. Untuk memadamkan sangat sulit. Makanya untuk menghindari atau meminimalisir resiko tadi ya, kebakaran itu, kapal tuh harus dirapihkan ya biar bisa lancar lah keluar masuknya dan mengurangi resiko kebakaran.
Berbagai faktor diungkap oleh sejumlah nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara yang menyebabkan terjadinya penumpukan kapal. Hampir 3 bulan para nelayan tidak dapat mencari ikan. Satu faktor cuaca dan keduanya surat menyurat agak dipersulit, khususnya di Muara Angke. Ya dampaknya ya dapur ya miring, ya kan nggak ada penghasilan. Ya harapannya ya satu, surat menyurat jangan dipersulit, solar subsidi diperuntukkan untuk nelayan kecil ini dipermudah. Alasannya karena cuaca buruk, jadi kita nggak bisa berlayar. Udah setengah bulan. Setengah bulan? Iya. Emang biasanya kayak gimana kalau nggak cuaca buruk bisa setiap hari? Setiap hari, kadang pagi sore. Berarti berpengaruh ke ekonomi juga dong? Iya jelas. Kalau kita nggak nyari berarti kita nggak ada pemasukan. Ya mungkin karena cuaca buruk gitu kan, akhir-akhir ini di awal tahun biasa kan musim penghujan gitu. Jadi cuaca di lautnya nggak kondusif lah gitu. Makanya perahu tuh jarang ada yang berangkat gitu, karena cuaca buruk aja. Itu ya, jadi ketika kapal tuh nggak berangkat berarti kan nggak ada produksi atau nggak penangkapan ikannya tuh pasti akan menurun. Nah kalau misalnya ikannya menurun ya itu akan mengganggu pasar juga. Misal jadi langka nih ikannya gara-gara nggak banyak yang menangkap ikan, mungkin harga ikannya jadi naik gitu. Padahal kan Indonesia tuh banyak kan lautnya, kalau misalnya ikan yang nggak diambil kekayaan alamnya gitu ya, itu ya buat apa gitu kan, ya harusnya dimanfaatkan dengan baik juga gitu, sehingga nutrisi gitu ya, vitamin dan sebagainya yang ada di ikan itu bisa dikonsumsi oleh warga Indonesia ya. Jadi kita kayak banyak nih kekayaan alam kita, misalnya ikan kita, tapi kita tidak mampu untuk mengambil kekayaan tersebut gitu, sehingga ya kayak terbuang sia-sia gitu ya potensinya gitu. Dan ini juga potensi ekonomi gitu ya, bisa membantu para nelayan yang harusnya bisa berlayar gitu ya misalnya, tapi gara-gara surat ataupun gara-gara masalah cuaca itu akhirnya nggak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Karena harusnya setiap hari bisa dapat ikan, tapi gara-gara masalah ini akhirnya para nelayan tuh mengalami kendala ekonomi juga ya. Jadi ya ini agak sulit ya untuk masalah nelayan ini. Jadi itu sesuai dengan musimnya. Kalau misalnya musimnya lagi bagus gitu ya, lagi nggak ada cuaca buruk, mungkin tangkapannya bisa sangat banyak dan bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau misalnya sedang buruk seperti ini ya resikonya ada juga gitu. Jadi nggak bisa berlayar, kalaupun dipaksakan berlayar kapalnya bisa tenggelam dan sebagainya. Apalagi urusan surat menyurat juga, kalau misalnya dipersulit kayak tadi ya, itu mungkin jadi nggak bisa keluar gitu. Jadi kapalnya udah siap nih, terus cuacanya udah bagus tapi suratnya belum ada, ya kapalnya nggak bisa berangkat juga. Jadi banyak faktor untuk berlayar ke lautnya gitu. Setidaknya dari surat menyurat tuh dipermudah, sehingga ketika kondisinya tepat ya kapal bisa langsung keluar dan menangkap hasil perikanan yang ada di laut ya. Itu mungkin sarannya. Nelayan mengaku berbulan-bulan tidak melaut. Apakah sudah ada langkah darurat petugas di lapangan? Kita tanyakan kepada rekan Zinedine Duhan di sana. Selamat siang Duhan. Duhan, apa kemudian langkah dari setelah tadi juga dikunjungi oleh pemerintah terkait? Apakah sudah ada solusi efektif untuk kondisi ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, saat ini langkah yang diambil sudah ada beberapa langkah. Sebetulnya yang dari kemarin sudah diambil, yaitu adalah merapihkan dari kapal-kapal tersandar di Pelabuhan Muara Angke, yang mana juga dari perapihan ini sudah ada sekitar 250 kapal yang akhirnya bisa keluar dan juga bisa masuk. Nah, salah satunya yang ada di sebelah saya ini, saya akan mengajak Anda untuk coba untuk ke dalam kapal. Ini salah satu kapal yang baru saja tersandar. Memang kami belum tahu nih sudah berapa lama tersandar di Muara Angke, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung ke sini. Misi Mas? Ya. Ini dengan Nakoda betul? Iya. Oke, dengan Mas siapa namanya Mas? Dengan Mas Baswada. Oke. Mas Wada, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama Mas sandar di Muara Angke? Kalau saya di sini nyandar udah hampir 2 pekan lah, 2 minggu. Oke, Mas boleh keluar sedikit Mas? Setengah bulan. Baik, sudah berapa lama tadi maaf?
2 minggu lah. 2 minggu? Ya, kurang lebih. Kalau boleh tahu proses untuk dari laut lepas bersandar ke Muara Angke sendiri itu makan waktu berapa lama, Mas? Kalau kita kan khususnya kan kapal ini kan pelele, jadi buat angkut muat di sana. Jadi untuk perjalanan itu sehari semalam sekitar 24 jam. 24 jam? Ya, lain dari kapal tangkap. Kalau tangkap itu kan mungkin berbulan-bulan, kalau kita enggak. Ya. Oke. Nah, kalau untuk sandar di sini biasanya paling lama ngelihat kapal-kapal di sini berapa lama sih normalnya? Kalau untuk kita sih enggak, kalau khusus kapal ini ya, kalau kapal pelele itu enggak pernah lama sih, antara 3 atau 4 hari udah balik lagi. Udah melayar lagi? Iya. Oke, tapi kalau kapal-kapal lain rata-rata berapa lama? Kapal lain itu ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, di sini ada yang mungkin lebih dari 1 bulan. Oke. Itu biasanya kalau lebih dari 1 bulan, bahkan kan ini kan lagi rame nih Mas, sampai 3 bulan, itu biasanya apa yang dilakukan di sini Mas? Kalau untuk kapal-kapal yang lain mungkin dari ada kebijakan, mungkin ada aturan perpanjangan suratnya juga, apa mungkin dari bosnya itu belum waktunya ngelaut karena cuaca juga. Oke. Nah, kalau perbaikan kapal sendiri biasanya berapa lama Mas? Karena kadang beberapa ada yang beralasan lagi perbaikan kapal nih sampai ada yang 3 bulan di sini, 6 bulan di sini. Kalau untuk perbaikan kapal itu tergantung dari kapalnya sendiri. Perbaikannya dalam apa dulu, mesin apa perbaikan bodi ya kan. Kalau misalkan untuk perbaikan mesin itu paling lama itu 3 hari juga udah kelar. 3 hari udah kelar. Iya, kalau untuk perbaikan dari bodi kapal itu ya tergantung yang dikerjakan apa dulu ya kan. Dia bisa makan waktu sampai seminggu, 2 minggu gitu. Oke. Nah, kalau dari perpanjangan surat-surat sendiri, Ya, kalau misalnya kita lihat tuh kapal juga pasti rusak ya, gara-gara masalah cuaca ataupun lingkungannya lah. Kalau misalnya kita lingkungannya di akhir ya, dia itu lembab. Kalau misalnya kapalnya dari kayunya lapuk atau butuh tambalan dan sebagainya, itu harus di maintenance, harus benar-benar dirawat. Kalau nggak dirawat, ya nanti bakal mengalami kerusakan. Dan kalau udah rusak ya, apalagi kalau rusaknya di tengah laut, itu pasti akan sulit. Makanya harus dipersiapkan tuh sebelum berlayar tuh, kapal tuh harus bantu dicek. Kalau misalnya lihat dari mesinnya kayak gimana, terus dari bodi kapalnya gitu ya. Kalau udah benar-benar aman baru mereka tuh bisa berlayar ya. Jadi kalau dari tengah laut itu bakal sulit mencari bantuan ya, karena nggak bisa nyari kemana-mana gitu kan ya. Makanya harus dicek gitu ya, kalau misalnya kapal mau berlayar benar-benar harus aman. surat-surat itu syaratnya apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau untuk perpanjangan surat-surat itu, ya itu tergantung dari apa surat yang mau diperpanjang, yang diproses ya kan. Nah, kalau misalkan contohnya untuk kayak CP, untuk perpanjangannya itu cuma mendaftarkan ke kantor ya kan, itu kan ada jalurnya juga artinya yang berpanjang. Kebanyakan memang untuk akhir tahun ini, bulan 12 kemarin itu memang serentak. Kapal pelele sama kapal cumi semua jadi serentak. Jadi ada sebagian yang udah keluar, ada sebagian yang belum keluar. Disitulah, dan itu juga mempengaruhi dari cuaca juga. Jadi semua kebanyakan pada minggir. Terima kasih Pak Swada untuk informasinya. Itu dia pemirsa yang menyebutkan bahwa memang banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah kapal terparkir di Muara Angke. Ini mulai dari bongkar muat, lalu perbaikan hingga mengurus surat-surat, dan bahkan yang terjadi dalam 3 bulan ini dikarenakan juga pada menjelang akhir tahun ini serentak kapal-kapal memperpanjang CV-nya, lalu juga proses yang cukup lama sehingga menyebabkan beberapa kapal berada di sini. Bahkan beberapa kapal-kapal yang sudah karam nampaknya sudah tidak digunakan, ini berjumlah 300 masih terparkir di Pelabuhan Muara Angke, yang kedepannya nanti akan langsung ditindak. Tadi sudah diberi batas waktu 1 minggu untuk surat-surat harus langsung keluar. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Ya, jadi itu banyak faktor ternyata, nggak cuma dari faktor cuaca doang gitu ya, yang masalah cuaca buruk, tapi ada faktor dari masalah ini internalnya juga, masalah dari surat menyurat, mungkin ada yang memperbaiki kapal dan sebagainya, sehingga banyak kapal yang menumpuk di Pelabuhan Muara Angke, dan ini yang menyebabkan mungkin macetnya atau kurang rapihnya pelabuhan ini. Karena tadi bisa kita lihat gambarnya itu benar-benar semrawut ya, benar-benar bertumpuk gitu ya, saling sangat rapat sekali, sehingga kalau misalnya ada kapal yang ingin keluar dari yang paling belakang itu mungkin nggak bisa keluar gara-gara ya sangat rapat sekali gitu ya, mengakhirkan kapalnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari menumpuknya banyaknya kapal yang menumpuk di Pelabuhan Muara Angke ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kapal itu tertahan di pelabuhan. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.